Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsi dengan NPM 2169100520. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kesehatan tangan. Salah satu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang selalu digaungkan sejak lama untuk menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi adalah mencuci tangan. Perilaku ini seharusnya menjadi kebiasaan yang baik karena selain untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, agama juga mengajarkannya. Tangan merupakan media yang sangat ampuh untuk berpindahnya penyakit karena tangan digunakan untuk memegang benda-benda yang seringkali tidak kita ketahui dengan pasti kebersihannya. Kenapa ya kita harus mencuci tangan? Tangan merupakan anggota tubuh manusia yang digunakan untuk memegang benda, menulis, menggambar, bersalaman, makan, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, kita sering melakukan kegiatan sehari-hari yang dapat menyebabkan munculnya kotoran dan penyakit. Misalnya, bermain, bersalaman, memegang benda di lantai, ataupun memegang handle pintu. Kita tidak tahu apakah benda atau berbagai hal yang kita pegang bersih atau kotor. Jika benda yang kita pegang kotor dan ada kumannya, ketika kita mengambil makanan nantinya, kotoran itu akan masuk ke dalam mulut kita bersama makanan yang kita pegang. Maka dari itu, kita harus mencuci tangan agar tangan kita selalu bersih dan kita juga menjadi terbebas dari kuman penyakit. Nah, kira-kira kapan ya kita harus mencuci tangan? Nah, sebelum dan sesudah makan, kita harus mencuci tangan agar tangan kita menjadi bersih dan terbebas dari kuman. Selanjutnya, setelah buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Yang ketiga, setelah menyentuh hewan. Hewan juga terdapat berbagai kuman penyakit. Untuk itu, setelah kita menyentuh hewan, sebaiknya kita mencuci tangan kita. Setelah membuang sampah, ketika kita membuang sampah, di tempat sampah tersebut terdapat banyak kuman-kuman yang menyebabkan berbagai penyakit. Setelah berbuang sampah, kita juga diwajibkan untuk mencuci tangan agar tangan kita selalu bersih dan kita juga terhindar dari berbagai penyakit. Setelah beraktivitas juga, kita harus mencuci tangan kita karena kita tidak tahu apakah ketika kita beraktivitas memegang benda-benda yang memiliki banyak kuman. Dan terakhir, setelah memegang benda. Ternyata ketika kita tidak mencuci tangan, ada akibatnya juga loh. Nah, kira-kira apa nih akibat dari tidak mencuci tangan? Yang pertama, mudah terkena flu. Jika kita jarang mencuci tangan, virus atau kuman bakteri ini akan berpindah dan dapat memicu mudahnya untuk terkena flu. Yang kedua, ada diare ternyata. Nah, gangguan saluran pencernaan salah satunya disebabkan oleh perpindahan virus atau bakteri dari dan melalui tangan kita hingga masuk ke saluran pencernaan oleh makanan yang kita pegang. Keracunan makanan. Tangan yang terkontaminasi bakteri, kuman, dan virus akan membuat kita keracunan makanan dan kemudian kita menjadi sakit perut, muntah, atau diare. Hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi virus yang saat menular pada organ hati. Salah satu proses yang memicu hepatitis A ialah virus
memastikan tubuh mengandung banyak kuman, terutama ketika kita terinfeksi suatu penyakit. Nah, jika kita ini jarang mencuci tangan, maka akan muncul penyakit yang berkaitan dengan cairan tubuh, seperti tifus atau penyakit virus Epstein-Barr. Dan terakhir ada impetigo. Impetigo ini adalah infeksi menular yang biasa terjadi pada anak-anak yang jarang cuci tangan. Penyakit ini ditandai dengan kulit kemerahan yang kemudian berkembang menjadi lecet. Nah, ternyata ada banyak juga ya akibat dari tidak mencuci tangan. Nah, untuk menjaga tangan kita bersih dan sehat, terhindar dari berbagai kuman, ada juga nih langkah-langkah untuk mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, karena pada sela-sela jari tangan juga terdapat berbagai kuman yang bersembunyi di sela-sela jari kita. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian, baik ibu jari sebelah kiri maupun ibu jari tangan sebelah kanan. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan.